Shalom, selamat sahabat untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di OCC, dapat berbakti bersama, kita sudah menyanyikan lagu-lagu pujian, dan saya percaya ini semua menjadi berkat bagi kita pada hari ini. Secara pribadi, saya dan istri merasa berkumpul pada sahabat ini seperti menghadiri dua reuni. Reuni pertama, reuni keluarga sendiri. Saya dapat bertemu dengan orang tua saya, ada om, tante saya, ketemu dengan sepupu-sepupu saya, ketemu dengan keponakan, bahkan ketemu dengan cucu. Karena cucu dari Papua Bulis, ya cucu saya juga kan. Lalu yang kedua, kelompok yang kedua adalah bertemu dengan jemaat Sola Fide. Sebagian ada di sini, karena sudah hampir 1 tahun tidak bertemu, karena bulan Mei tahun lalu saya pindah pelayanan ke Podomoro City. Setelah hampir 9 tahun melayani sebagai gembala jemaat di Sola Fide. Saudara-saudaraku sekalian, judul khotbah sudah diberikan kepada saya modif sedikit, saya beri judul, tema sudah diberikan yaitu kalos poimane. Saudara bertanya pasti, apa itu kalos poimane, Pak Pendeta? Kita akan tahu nanti. Saudara-saudaraku sekalian, ini ayat inti yang sudah diberikan kepada saya, yang terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu masuk ke alinea berikutnya, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dari ayat inti pada Sabat pagi hari ini, saya garis bawahi 3 kata. Yang pertama adalah gembala yang baik. Yang kedua adalah memberikan nyawanya, dan yang ketiga adalah mengenal domba-dombanya. Saudara-saudaraku sekalian, gembala yang baik di dalam bahasa aslinya. Kenapa kita harus pakai bahasa asli? Terkadang bahasa asli Alkitab itu jauh lebih dalam dan lebih bermakna daripada sekedar kita baca bahasa Indonesianya atau bahkan bahasa Inggrisnya. Bahasa aslinya pada saat Yohanes mencatat kata-kata Tuhan Yesus itu, saat Yesus katakan, aku adalah gembala yang baik itu adalah kalos poimane. Maka itu saya beri judul khotbah pada pagi hari ini adalah kalos poimane. Kalos poimane artinya bukan sekedar gembala yang baik menjalankan tugas, tapi dia adalah excellent shepherd. Gembala yang sempurna, gembala yang di atas rata-rata. Itu artinya kaios poimane. Di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai kalos poimane, sebagai apa? Sebagai excellent shepherd. Lalu memberi bahasa aslinya yang Yesus pakai di dalam ayat ini adalah titaime. Jadi bukan cuma sekedar memberi secara kebetulan, memberi, tapi dia to set, dia mengatur, dia merencanakan untuk memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Jadi enggak sekedar memberi, ya oke lah, ya udahlah saya kasih lah. Enggak ada seperti itu. Kalos poimane tidak ada seperti itu. Dia mengatur, dia merencanakan untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan yang ketiga adalah mengenal. Yesus menggunakan kata aslinya ada ginocheko. Ginocheko bukan cuma sekedar mengenal, oh ya saya kenal, oh ya Bapak A, Ibu B, ya saya kenal, cukup sampai situ aja. Tidak, tapi mengenal dengan bahasa aslinya ginocheko yang artinya to learn to know. Gembala yang baik, dia belajar untuk mengetahui domba-dombanya. Enggak cuma sekedar mengenal, oh ya saya tahu namanya A, namanya B, namanya C. Tiap Sabtu datang kita ketemu, udah selesai, pulang acara ini selesai, sudah. Say goodbye. See you next week. Enggak ada. Gembala yang baik, kalos poimane, dia mengenal dalam arti apa? To learn to know. Dia belajar untuk mengetahui siapa domba-domba. Saudara-saudaraku sekalian, nah ini menarik. Jadi ada seorang tokoh mengatakan, we are looking for a good shepherd, instead we got a German shepherd. Saudara ngerti kan maksudnya? Yang kita harapkan adalah kita mendapatkan gembala yang baik. Kenyataannya
Kita cuma punya apa? Seekor German Shepherd. Seekor anjing herder aja yang kita dapat. Saudara tahu siapa yang katakan kata-kata ini? Walaupun sekedar mungkinnya lucu, tapi artinya dalam. Kenapa? Karena yang menyampaikan ini adalah Paus Benediktus XVI. Sebelum Paus Fransiskus sekarang, beliau dulu yang menjadi Paus. Jadi dia mengatakan ini, we are looking for a good shepherd. Instead, we got a German shepherd. Saudara-saudaraku, beberapa waktu lalu saat saya melanjutkan pendidikan di Filipina, saya punya kolik. Teman sekelas saya itu seorang pendeta dari Denmark. Lalu dia bersekolah, dia bawa istri dan dua anaknya. Dua anaknya masih remaja, umur 10 sampai 12 tahun. Yang menarik sejak keluarga ini datang bagi kami student di sana adalah terutama istrinya kemana saja pergi selalu didampingi oleh seekor anjing herder. Kemana aja, even masuk gereja seperti ini, anjing itu akan ikut terus. Ikut terus. Sehingga buat kami penasaran, kenapa? Jadi satu kali saya bisa ngobrol sama anaknya, jadi saya tanya, kurang lebih saya tanya, kenapa mama kamu selalu ada anjing herder itu yang menemaninya kemana aja? Bahkan sampai ke gereja pun itu anjing ada di kaki ibu itu. Dia kata, oh mama saya punya sakit, sakitnya cukup parah. Jadi anjing itu adalah anjing yang terlatih, bukan anjing biasa. Anjing itu yang bawa obat, anjing itu yang nanti kalau mama saya kolaps dia yang bantu. Dan anjing itu sudah bertahun-tahun bersama kami. Oh begitu, iya. Jadi anjing itu kalau mama saya sakit, kalau apa, obatnya sudah ada. Nah satu kali hari Sabat seperti ini, kami bergereja, kebetulan saya duduk di belakang keluarga ini. Jadi saya melihat dengan jelas, saat dia butuh obat, sedang kebaktian, ibu itu panggil nama anjingnya, anjing itu datang, lalu di atas punggungnya sudah ada obat tersedia. Dia ambil, dia minum, anjing itu duduk lagi, berrebahan lagi. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita sebagai umat Tuhan, kita menjadikan Tuhan Yesus bukan Good Shepherd, tapi German Shepherd. Sakit, baru berdoa. Lagi susah, baru datang. Seolah-olah Yesus itu German Shepherd. Kalau sedang datang pencobaan, musuh datang, oh ayo dong German Shepherd nih, ayo lindungi saya nih dari musuh-musuh saya, gigit dia. Apa iya Yesus seperti German Shepherd di dalam kehidupan kita? Saudara-saudaraku sekalian, ini yang akan kita lihat. Fakta-fakta tentang gembala di dalam Alkitab. Pertama kita tahu di dalam Alkitab profesi gembala, profesi yang paling tua selain petani. Kita sudah tahu lah Kain dan Habel kan. Di mana Kain adalah seorang petani dan Habel seorang apa? Peternak atau seorang gembala. Banyak tokoh-tokoh Alkitab itu profesi latar belakangnya gembala. Musa, Yakub dan yang lain. Amos, banyak gembala. Profesi yang termasuk yang paling tua. Kedua, di dalam Alkitab kata shepherd itu muncul tidak banyak, hanya 55 kali di dalam Alkitab. Tidak banyak, tapi ayat demi ayat yang menunjukkan the shepherd sangat signifikan. Yang berikutnya adalah tugasnya sederhana. Tugas gembala kan sederhana, menurut saudara kan sederhana itu jaga domba makan di padang rumput gitu, taruh di air sungai, minum air dan sebagainya. Tugasnya sederhana, tapi penuh resiko. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab atas keamanan domba-dombanya. Pada zaman Alkitab, kalau saudara tahu, gembala itu saat dia mengiringi domba-dombanya masuk ke dalam kandang atau biasanya ke dalam cave, gua, masuk domba-dombanya ke dalam gua atau ke dalam kandang. Pada saat malam, pada saat istirahat, gembala itu tidurnya di depan pintu kandang atau di depan pintu gua. Kenapa? Karena dialah orang yang pertama, satu-satunya yang akan menyelamatkan domba-dombanya saat serigala datang, beruang datang untuk memangsa mereka. Sederhana, tapi penuh resiko. Yang berikutnya,
memiliki hubungan yang erat dengan dombanya. Bahkan gembala itu dia tahu satu persatu, dia kasih nama domba-dombanya. Dan yang luar biasanya, fakta membuktikan domba akan mengenal suara gembala. Kalau saudara di padang gurun, banyak domba, ratusan domba, belum tentu kan satu gembalanya. Bisa jadi 5-10 gembalanya. Tapi pada saat satu gembala itu memanggil dombanya, dombanya tersebut mendengar suara gembalanya, dia datang. Kalau suara gembala yang lain, dia nggak akan datang, diam aja dia. Tapi begitu dia mendengar suara gembalanya, dia akan datang. Dia akan datang dan ikut. Lalu yang berikutnya adalah kehidupan yang terisolasi. Kenapa kehidupan yang terisolasi? Karena pada saat dia menjadi seorang itu menjadi gembala, dia harus pergi keluar rumah. Mungkin dari pagi sampai malam, mungkin 2 hari, 3 hari. Terisolasi, dia hanya sendiri dengan domba-dombanya. Dia berpisah dari keluarganya. Kehidupannya terisolasi sebagai seorang gembala. Lalu yang berikutnya adalah apa? Profesi yang dianggap remeh oleh banyak orang. Ingat Daud? Sebelum jadi raja apa dia? Gembala. Dan pada saat Nabi Samuel datang ya ke Isai untuk mau cari pengganti Raja Saul, apakah Isai mempertontonkan secara initially, ini loh Daud? Tidak. Yang dia tontonkan 6 anaknya laki-laki yang dia yakin ini salah satu pasti jadi raja. Kenapa? Karena Daud gembala. Gembala. Profesi yang dianggap enteng oleh banyak orang. Dianggap enteng. Gak dikenal, gak dianggap. Profesi yang gak dianggap. Yang berikutnya adalah secara keseluruhan, kehidupan atau pekerjaan seorang gembala penuh dengan tantangan. Karena dia menghadapi resiko binatang buas dan sebagainya. Kesederhanaan, ya namanya gembala mau apa ya, sederhana lah pastinya. Dan pengorbanan. Saudara-saudara sekalian, yang saya mau katakan di sini adalah Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia Tuhan, dia Allah. Apakah dia harus mendapatkan tantangan sebagai Tuhan Allah? Tidak perlu. Untuk apa? Dia Allah kok. Apakah sebagai raja di atas segala raja dia harus sederhana? Kenapa dia harus sederhana? Sedangkan kita yang biasa aja flexing. Kenapa Yesus harus sederhana sebagai raja di atas segala raja? Tapi dia sederhana. Lalu berkorban. Dia itu Tuhan Allah. Untuk apa dia berkorban? Yang berkorban kan harusnya manusia yang berkorban buat Tuhannya. Bukan Tuhan yang berkorban buat manusianya. Tapi yang terjadi adalah tantangan, kesederhanaan, pengorbanan menjadi bagian Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Kalos poimane. Amin. Dia gak perlu tantangan, dia Tuhan, ngapain nantang-nantang. Dia gak perlu berkorban, dia gak perlu hidup sederhana, dia raja di atas segala raja kok. Tapi lihat di sini, fakta membuktikan, Alkitab menyatakan, dia hidup di dalam kesederhanaan, lahir di kandang domba, menjadi anak seorang tukang kayu, besar di Nazaret. Itu semua melambangkan kesederhanaan semua itu. Dan pengorbanannya yang luar biasa adalah apa? Mati bagi kita domba-domba. Saudara-saudaraku sekalian, itu fakta tentang gembala. Lalu bagaimana fakta tentang domba? Kita lihat. Domba adalah binatang yang lemah atau sangat lemah. Domba itu binatang yang lemah, sangat lemah. Ya, itu pertama. Kedua, domba itu binatang yang bodoh atau lambat. Enggak termasuk hewan cerdas. Saudara tahu hewan paling cerdas itu merpati. Saudara pikir lumba-lumba sebagai itu semua hewan-hewan cerdas. Saudara tahu, nggak masuk. Maka itu kalau saudara nonton sirkus, hampir nggak pernah kan, sirkus menggunakan domba kan? Enggak kan? Pasti yang dia gunakan binatang-binatang yang cerdas. Anjing, ya kan? Singa, gajah, itu binatang cerdas semua. Domba, saya nggak tahu. Saudara pernah lihat domba di pertunjukan sirkus? Tapi hampir nggak ada. Kenapa? Memang dia bodoh. Lamban. Jadi apa yang mau diharapkan di pertunjukan sirkus seekor domba? Itu domba. Berikutnya, tidak berdaya. Tidak punya kemampuan mempertahankan diri. Saudara tahu cicak? Cicak, kalau ada yang mau mangsa dia masih punya pertahanan diri kan? Dia lepasin ekornya. Kan begitu. Ada pernah, saya tuh suka piara cupang. Saudara tahu ikan cupang? Ikan cupang tuh udah pertahanannya luar biasa. Begitu buka sekat aja udah wuh. Domba ada? Enggak ada. Begitu
begitu dia mau dimangsa oleh binatang buas sebagai pasrah dia. Ngelawan gak bisa buat apa-apa domba. Dia gak berdaya, dia gak bisa mempertahankan diri dia sendiri. Itu domba. Nah, tapi luar biasanya, udah lemah, bodoh, gak berdaya, tapi suka berantem dengan sesama domba. Kenapa suka berantem? Karena sangat keras kepala domba. Jadi dia suka berantem. Bayangin, udah lemah, udah bodoh, lamban, nggak berdaya, tapi dengan sesama domba, dia suka berkelahi. Saudara mungkin nomor 1 saudara anggap biasa, nomor 2 biasa, nomor 3 biasa, begitu nomor 4 mungkin langsung cek. Gue nih. Mudah tersesat. Nggak tahu jalan pulang ke kandang. Domba itu nggak tahu jalan pulang. Nggak tahu dia. Sangat mudah tersesat. Itu domba. Suka yang kotor, suka yang jorok. Makanya kan orang kan bau domba. Bau banget kan? Saudara kalau lihat 6 ini, bukankah kita ada di sini? Secara rohani, kita lemah kok. Bagaimana kita mau melawan pencobaan setan yang begitu hebat? Kita lemah. Secara rohani, kita bodoh, lamban. Secara rohani, kita gak berdaya saat datang pencobaan. Gak berdaya kita. Secara rohani juga mungkin kita suka ribut dengan sesama. Secara rohani juga kita suka tersesat, mudah kita tersesat, gak tahu jalan pulang kita. Secara rohani juga mungkin kita juga suka yang kotor-kotor, yang jorok-jorok. Maka dari itu domba butuh gembala. Tanpa gembala bagaimana dia bisa hidup? Siapa yang akan menolong dia saat beruang serigala datang? Siapa yang menjadi navigasi dia, jadi GPS dia saat dia mau pulang ke kandang? Gak ada. Kecuali seorang gembala yang mengiringi dia. Seorang gembala yang menemani dia. Dan yang dibutuhkan memang kalos poimane. The excellent shepherd. Yang sabar, yang generous, yang tough. Memang yang diperlukan kalos poimane. Saudara-saudaraku sekalian, apa kata tokoh-tokoh Alkitab tentang domba? Apa kata mereka? Yang pertama Nabi Mika, di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 17. Mika katakan, telah kulihat seluruh Israel, bangsa Israel tercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak punya apa? Tidak punya kalos poimane. Mika, Nabi Mika katakan, ini orang Israel udah hidupnya bejat segala macam, tercerai-berai mereka, seperti gak punya gembala mereka. Lihat, kenapa? Suka berantem satu dengan yang lain, tercerai-berai. Mudah tersesat, kotor. Mika katakan, mereka ini tercerai-berai seperti domba ini mereka. Lalu yang berikutnya, pemazmur, katakan dalam Mazmur 119 ayat 176, aku sesat seperti apa? Domba yang hilang. Aku sesat, pemazmur. Raja Daud. Aku sesat. Raja Daud adalah gembala, dia tahu domba itu suka tersesat. Bahkan mungkin suka menyesatkan diri sendiri. Suka tersesat dia. Maka itu pemazmur katakan, kalau dia sedang sesat dari Tuhan, dia katakan apa? Aku sesat seperti domba. Carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak akan kulupakan. Lalu berikutnya, masih apa kata mereka? Yesaya, Nabi Yesaya, apa yang dikatakan Yesaya? Kita sekalian sesat seperti domba. Ya, mudah tersesat memang. Mudah tersesat. Jadi Yesaya bilang apa? Kita tersesat seperti domba. Kita masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini melambangkan siapa? Tuhan Yesus. Ini kan nubuatan Yesaya 53 adalah nubuatkan melambangkan Tuhan Yesus.
Sesat. Ya saya katakan kita ini sesat. Seperti domba. Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab. Baik perjanjian lama perjanjian lalu. Mika, Raja Daud, pemazmur, Yesaya, Rasul Petrus. Menyatakan dengan tegas seperti apa itu domba tanpa gembala. Mereka nggak bisa bayangkan domba, kawanan domba tanpa gembala. Akan tersesat, akan hilang, akan dimangsa beruang, akan dimangsa singa, akan dimangsa serigala. Habis mereka semua. Sesat mereka. Tidak bisa dibayangkan oleh para penulis Alkitab bagaimana domba-domba tanpa gembala. Tidak bisa dibayangkan oleh para penulis Alkitab bagaimana kita tanpa kalos poimane. Kayak apa hidup kita? Tanpa gembala. Saudara-saudaraku, Yesus katakan di Matius 9 ayat 36. Lihat di sini kata-kata Tuhan Yesus. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka. Karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudaraku sekalian, kalau saudara tidak jadikan Yesus sebagai a good shepherd, saudara itu akan kelelahan, saudara akan terlantar hidupnya. Mungkin secara financial saudara oke, tapi ini kita bicara rohani. Saudara akan terlantar rohani. Saudara akan kelelahan sendiri tanpa a good shepherd. Apa yang saudara mau buat sebagai domba yang suka atau mudah tersesat, tidak punya daya menghadapi musuh-musuh di sekitarnya? Apa yang mau dibuat? Maka dari itu pada saat Yesus melihat orang banyak ini, dia tergerak oleh compassionate-nya dia. Dia tahu mereka ini seperti domba yang gak punya gembala. Kelelahan dan terlantar. Saudaraku sekalian, ini tadi yang kita lihat di bagian awal khotbah saya. Yesus sebagai gembala yang baik, kalos poimane. Dia merencanakan untuk memberikan nyawanya. Enggak cuma sekedar memberi karena kebetulan, tapi dia rencanakan itu, dia atur itu, sehingga dia dapat memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan dia mengenal domba-dombanya. Pertanyaannya, kalau dia sudah lakukan itu, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan? Di ayat itu juga jawabannya. Respon yang diharapkan adalah apa? Domba-dombaku mengenal aku. Yesus memakai kata yang sama, saudaraku. Saat dia katakan aku mengenal domba-dombaku, dia pakai kata yang sama, ginocheko. To learn to know. Dan pada saat dia katakan dan domba-dombaku mengenal aku, kata mengenal di situ, Yesus pakai kata yang sama, ginocheko. Saudara-saudaraku, kita jangan cuma sekedar tahu siapa Yesus. Kalau orang tanya, siapa Yesus? Oh ya, juru selamat manusia. Udah. Lalu apa yang Yesus lakukan? Oh ya, dia menyembuhkan. Oh ya, dia menebus kita. Dia berkhotbah mengajar. Terus kalau ditanya lebih lanjut, ya, apa yang Yesus inginkan kita lakukan saat ini? Saudara nggak tahu. Aduh, apa ya? Tanya pendeta deh. Tanya pendeta deh. Apa tuh? Saya nggak tahu. Saudara-saudaraku, mengenal domba, domba mengenal gembala, memakai istilah yang sama, ginocheko. Yang artinya apa? Kita juga harus belajar untuk mengetahui atau mengenal Tuhan Yesus. Bukan cuma Tuhan Yesus yang harus belajar untuk mengenal atau mengetahui kita. Tapi kita sebagai domba juga harus belajar untuk mengenal dan mengetahui siapa Yesus, apa misinya, apa tujuannya, bagaimana kedatangannya nanti, apa yang akan terjadi dengan kita dan Yesus sesudah Yesus datang kedua kali, dan sebagainya, dan sebagainya.
ginoceko. Kita harus belajar untuk tahu. Bukan cuma sekedar, ya oke lah. Saudara-saudaraku, ada satu penghalang yang paling besar saat ini bagi kita umat manusia, bagi kita umat Tuhan untuk mengenal Tuhan Yesus. Yaitu apa? Saudara kenal siapa dia? Dia Martin Cooper. Siapa dia? Martin Cooper. Martin Cooper ini adalah penemu handphone pertama di dunia tahun 73. Kebetulan saya lahir tahun 73, berarti udah 52 tahun. Tahun 1973, dia menemukan handphone. Inilah handphone yang pertama yang mereknya Motorola Dynatec 8000X. Dia jadi penemu handphone itu. Bukan Steve Jobs ya. Tapi dia. Tahun 1973. 52 tahun yang lalu. Lalu pada saat dia berumur 92 tahun, Martin Cooper diwawancarai oleh BBC Breakfast. Lalu dia katakan begini, dia titip pesannya begini, jangan sering-sering main HP. Padahal ini dia yang chat, dia yang buat HP nih. Dia bilang jangan sering-sering main HP, kalau nanti hidupmu susah. Kalau kamu mau bahagia, jangan sering-sering main HP. Katanya, manusia sekarang ini menghabiskan 5-6 jam sehari, tapi saya sanksi, kayaknya 10 jam lebih deh. Kayaknya enggak 5-6 jam deh kita main handphone tiap hari. Kayaknya bisa 8-10 jam. Sedangkan Cooper, pencipta handphone, dia cuma main handphone 1 jam. Saudara bisa bilang, oh saya baca Alkitab dari handphone, oh saya kerja dari handphone, oh saya begini. Oke lah, tapi berapa jam lah, jujur lah. Berapa jam sih? Saudara buka Alkitab dari handphone, bekerja dari handphone, berapa jam? Yang paling banyaknya apa? TikTok, IG, dan yang lain-lain. Saudara habiskan waktu terlalu lama dengan handphone. Pencipta handphone aja bilang apa? Jangan sering-sering main handphone kalau mau bahagia hidup. Saudara-saudaraku, salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu yang menghambat kita sebagai domba untuk ginoceko kepada kalos poimane kita adalah apa? Kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk handphone, untuk hal yang tidak terlalu signifikan sih buat hidup kita. Emang nggak boleh punya handphone? Boleh, nggak ada yang larang. Tapi seringkali hal-hal itu menjadikan alasan buat kita untuk tidak belajar mengenal Tuhan Yesus. Tidak belajar untuk baca Alkitab setiap hari. Bagaimana you bisa kenal gembala? Bagaimana bisa dengar suara gembala? Kalau kita aja tidak ginoceko. Kita nggak belajar untuk mengetahui siapa gembala kita. Apa tujuannya? Apa cita-citanya? Apa kerinduannya? Untuk kita sebagai domba-dombanya. Saudara-saudaraku sekalian, Raja Daud sebagai gembala, saya tidak mau ulangi, cuma saya mau ingatkan aja, dia katakan hal yang sama seperti yang Yesus katakan. Good shepherd, kalos poiman. Kalos poiman. Saudara-saudaraku, pada saat Raja Daud menggambarkan seorang gembala yang baik, kita harus percaya. Kenapa? Karena memang dia seorang gembala. Kita harus percaya. Kalau Petrus yang ngomongin kriteria gembala, kita nggak usah terlalu percaya. Oh dia nelayan kok. Tahu apa dia soal gembala. Tapi yang ini Raja Daud yang ngomong soal gembala. Mazmur 23, 6 ayat memang, tapi sangat dalam. Saya nggak akan bahas itu karena saudara mungkin sudah hafal ayat 6-6-nya itu. Tetapi yang saya mau katakan adalah gini. Kalau di perjanjian baru, gembala adalah kalos, poimane adalah excellent. Kalau di dalam perjanjian lama, karena Raja Daud, perjanjian lama kan, pakai tulisan Ibrani. Gembala di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kalau Yesus kalos itu bahasa Yunani, adalah rawau. Rawau itu artinya apa? Bukan cuma sekedar gembala, tapi rawau itu artinya merawat, menjaga, dan melindungi. Amin. Itu yang dilakukan. Jadi pada saat Raja Daud katakan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku,
Tuhan adalah my rawau, konsepnya jelas. Bukan cuma sekedar iring-iring domba dan sebagainya. Tapi di situ ada apa? Merawat, menjaga, dan melindungi. Itu konsep Alkitab, gembala. Maka dari itu, kita lihat di sini. Nabi Yesaya katakan, di dalam Yesaya 40 ayat 10-11. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dengan tangannya yang berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama dia. Lihat di sini. Seperti seorang rawau, ia mengembalakan kawanan ternaknya. Dituntunnya dengan apa? Hati-hati, dengan teliti, dengan seksama. Enggak semraut kerjanya. Gembala itu enggak bisa semraut kerjanya. Kalau semraut kasihan domba-dombanya. Gembala itu harus bekerja dengan apa? Hati-hati. Seperti Tuhan memperlakukan kita juga dengan penuh kasih, dengan penuh kehati-hatian. Tuhan gak sembrono memperlakukan kita. Dia gak sembarangan memperlakukan kita. Dia lakukan dengan kehati-hatian. Dengan seksama. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Saudara-saudaraku sekalian, Desire of Ages, halaman 9697, Ron Hubbard katakan, Yesus sebagai gembala, dia mengenal kita secara pribadi. To learn to know, ginoceko. Dan terharu dengan kelemahan kita. Saudaraku, kita domba, kita itu memang digambarkan Alkitab domba, bukan gembala. Jadi kita gak usah sok kuat. Memang kita domba kok digambarkannya. Ya domba kita udah tahu tadi 6 hal tentang domba. Lamban, tidak punya kemampuan membela diri, dan lain-lain, dan lain-lain. Kita tuh domba, nggak usah jadi gembala di hadapan Tuhan maksudnya. Tapi seolah-olah sekarang tuh kita menjadikan diri kita gembala dan Tuhan domba. Lihat aja dari kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan, besok Tuhan ya, besok. Kita seolah-olah kita yang gembala, Tuhan yang domba gitu loh besok ya. Tolong saya Tuhan, harus tepat ini Tuhan. Emang salah pendeta berdoa begitu? Enggak salah, cuman salah kaprah mungkin. Karena kita domba, kita di domba. Lihat di sini, jadi kalau kita punya kelemahan, kita melakukan kesalahan, kita jatuh ke dalam jurang pencobaan, ya udah. Bukan berarti kita harus jatuh terus ya. Tapi maksud saya di sini adalah Tuhan Yesus terharu, dia concern dengan apa? Dengan kelemahan kita. Dia concern. Enggak usah enggak usah takut lemah di hadapan Tuhan. Enggak usah takut. Kenapa harus takut? Lemah di hadapan Tuhan. Memang kita lemah kok. Memang kita domba kok. Enggak usah takut. Kita enggak usah takut jika kita lemah di hadapan Tuhan. Karena memang itulah makanya kita butuh gembala. Dan dikatakan di sini dia terharu. Ya, apa yang terjadi dengan kehidupan kita, duka cita, kesedihan, kemalahan, itu semua mengharukan hatinya. Dia menaruh perhatian kepada setiap kita yang ada di sini, seolah-olah nggak ada orang lain selain kita. Amin. Kita sedikit berapa? 40 orang mungkin ada di sini, 40-50 orang. Masing-masing kita. Masing-masing kita. Dia apa? Dia menaruh perhatiannya. Seolah-olah nggak ada orang lain, cuman kita aja. Luar biasa. Kalos poimane. Gembala yang baik. Saudara-saudaraku, ada orang katakan, a good shepherd is shearing his sheep, not to skin them. Sudah tahu kan? Gembala itu yang baik itu cukur bulu domba. Kan domba dicukur kan? Dicukur, shearing itu cukur. Bukan menguliti dombanya. Gembala yang baik itu mencukur, bukan menguliti dombanya. Mencukur, mengingatkan, menasehati,
Tapi tidak mengekspos kelemahan orang kemana-mana. Menguliti sampai orang sedunia tahu. Buku Pelayanan Injil 164. Waduh, bagus ini buat saya. Para pendeta yang diperlukan sekarang adalah gembala yang setia, yang tidak bermulut manis kepada umat Allah, namun tidak memperlakukan umat dengan kasar. Gembala yang setia memberi domba-dombanya makan dengan roti hidup, firman Tuhan, memelihara mereka dengan kasih yang kuat, dan tidak mementingkan diri sendiri. Saudara-saudaraku, tahun ini tahun ke-29 saya jadi pendeta. Dari 29 tahun saya jadi pendeta, mungkin saya jadi gembala sekitar 22 tahun. Karena sisanya saya ambil pendidikan, lalu saya sempat jadi administrator di kantor conference. Jadi mungkin jadi gembala sekitar 22-23 tahun. Dari 29 tahun saya jadi pendeta. Dan dari 22 tahun saya menjadi pendeta, saya mungkin melayani hanya 3-4 gereja saja. Ya, Solar Video aja 9 tahun kan, kita sama-sama. Lalu saya di kota 6 tahun, lalu di Jisdak 4 tahun, sisanya yaitu 2-3 tahun di gereja yang lain. Sama gereja yang sekarang, baru masuk tahun pertama. Biasanya kalau saya selesai berkhotbah, istri saya selalu bisikin, mulut kamu itu kayak silet di mimbar. Ini orang Solo Vide sebagian nih kiri. Iya ya. 9 tahun sama-sama dengerin khotbah pendeta Hince. Saya bilang, iya kan di mimbar kayak silet. Tapi begitu turun mimbar kan udah luar biasa baiknya kita. Ini buktinya datang semua mereka. Saudara-saudaraku sekalian, saya tidak bilang saya seperti Tuhan Yesus Ndala, saya jauhlah, saya bukan gembala yang baik pastinya. Yesuslah gembala yang baik itu, kalos poimanen. Tapi yang mau dikatakan di sini dari ini adalah apa? Bahwa memang sebagai gembala terkadang mungkin perlu memperlakukan dengan tegas, dengan disiplin gitu loh maksudnya. Ya kan, sama seperti orang tua juga kan memperlakukan anak dengan tegas, disiplin. Bukan pemandu. Saudara lihat di sini. Ya. Gembala tidak bermulut manis. Ya khotbah aja. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi dia memperlakukan dengan tidak kasar. Dia membawakan semua firman Tuhan agar domba-dombanya kenyang. Dan dia juga tidak apa? Tidak mementingkan diri sendiri. Saudara-saudaraku sekalian, ini tadi yang saya katakan awal. Don't treat Jesus as your German Shepherd. In fact, He is your good shepherd. Jangan perlakukan Tuhan Yesus seperti anjing herder gitu loh. Kalau kita benci sama orang, mati dia itu, Tuhan. Kalau lagi sakit, kalau lagi butuh aja, baru datang panggil. Seperti teman saya itu istrinya. Kalau dia lagi butuh ya dia panggil, anjingnya datang, kasih obatnya. Jangan. Karena yang Tuhan mau respon kita adalah apa? Gino Ceko. To learn to know. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus bukan hubungan yang insidental. Yang sesuai dengan peristiwa demi peristiwa aja. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus adalah hubungan yang apa? Yang erat, yang berkesinambungan. Yang tidak terputus. Ingat Henok. Dia masuk ke dalam kerajaan surga, hanya 3-4 ayat tentang Henok. Tapi jelas kata-katanya. Dan Henok sudah tidak ada lagi di dunia, karena Tuhan sudah angkat dia ke surga. Karena apa?
dia hidup bergaul erat dengan Tuhan. Titik. Itu aja cerita tentang Henokh. Hidup bergaul erat dengan Tuhan. Ginocheko. To learn, to know. Sama dengan kita. Kita diharapkan hidup di dalam ikatan kita dengan Tuhan Yesus adalah ikatan yang erat. Hubungan yang berkesinambungan hari lepas hari. Semakin erat dan semakin erat. Jangan kalau ada perlunya aja baru berdoa. Jangan kalau ada perlunya aja baru, Tuhan Yesus nyanyi lagu puji-pujian. Setelah selesai masalah, selesai juga berdoanya. Jangan. Don't treat Jesus as your German Shepherd. In fact, He is your good shepherd. He is your kalos poimane. Saudara-saudaraku sekalian, kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah kita semua, karena kita adalah domba, kita semua membutuhkan gembala yang sejati, the excellent shepherd, Yesus Kristus. Karena hanya di dalam perlindungan gembala yang sejati itu Yesus, kita akan mendapatkan keamanan, kecukupan, dan ketenangan. Amin. Kita dapatkan itu, keamanan, kecukupan, dan ketenangan. Dan dia sudah berjanji di dalam Yesaya pasal 40. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu atau gembalamu dalam hal ini yang sejati. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa dalam apa? Kemenangan. Yang penting di sini saudara-saudaraku sekalian adalah apa? Respon kita. Respon kita apa? Supaya kita mengenal gembala kita dengan baik. Kita harus bertekun di dalam doa. Kita harus rajin belajar firman Tuhan. Dan tentunya kita apa? Kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin kita semua yang berkumpul di sini, kita semua adalah domba-domba yang penurut. Bukan domba-domba yang suka melawan. Bukan juga domba-domba yang suka berkelahi dengan sesama. Kita adalah domba-domba yang mau merespon suara gembala kita, kalos poimane itu, dengan ginecheko. Apa itu ginecheko? To learn, to know. Damai sejahtera Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Setia takkan berubah tuh selamanya, walau banyak yang tak ku mengerti, badai